Tentang studi kasus. Teman saya itu baru masuk kerja di bulan Februari. Nah, untuk Lebaran ini kan di bulan Maret ya Pak ya. Jadi dia tuh akan mendapatkan THR apa enggak tuh Pak? Oh, dapat. Tetap dapat Pak? Dapat. Karena kalau tadi sudah saya sampaikan, kalau masa kerjanya lebih dari 1 bulan, berhak mendapatkan THR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Korpus. Semoga sahabat Korpus selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang di ruang tanya PPSDM Ketenagakerjaan. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita dapat mulai episode perdana di ruang tanya PPSDM Ketenagakerjaan. Nah, sahabat Korpu, pada episode perdana kali ini kita akan membahas topik yang selalu menjadi perhatian menjelang hari raya, yaitu THR atau tunjangan hari raya. Kita mulai dari siapa saja yang berhak menerimanya, bagaimana perhitungannya, dan kapan waktu pembayaran THR. Nah, sahabat Korpu, untuk membahas topik kali ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Zamhari MM. Beliau merupakan seorang wideiswara ahli utama di bidang hubungan industrial. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Gimana Mbak Ika? Alhamdulillah, saya juga baik nih Pak. Masih puasa ya? Masih Pak. Baik Bapak, untuk memulai diskusi hari ini, mungkin kita mulai dari hal yang paling mendasar ya Pak ya. Menjelang hari raya nih Pak, THR kan selalu menjadi hal yang paling dinantikan bagi pekerja. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Pak, bagaimana sih Pak makna dan tujuan dari pemberian THR Pak bagi para pekerja di Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Ika. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Sebenarnya THR itu memang harapan daripada para pekerja. Bukan pekerja sekarang malah tambah, berkembang. Pegawai negeri pun juga PNS juga ingin ada THR. Padahal apa di situ ada karena dengan kedatangannya Hari Raya Idul Fitri itu atau Hari Raya keagamaan itu akan menambah kebutuhan daripada masyarakat, terutama para pekerja. Yang selama ini banyak yang tidak bisa menabung, akhirnya sekarang harus ada THR. THR itu yang harus harapan, benar-benar diharapkan daripada pekerja. Maka THR ini diharapkan dengan kehadiran daripada pemerintah untuk peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Disitulah ada namanya THR. Dan keluarlah aturan. Itu aturan yang mewajibkan setiap pengusaha wajib membayar THR. Nah di situ. Tahu nggak Mbak Ika aturannya? Nah ini bisa dibaca di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 itu. Atau sekarang malah tambah lagi. Ada SE04 dan SE03 tahun 2026. Ini perlu kita sampaikan kita sebelum berlanjut. Biar Mbak Eka itu juga mengerti atau teman-teman semua ini mengerti. Ada SE03 yang keluarkan SE Menteri Tenaga Kerja itu bicara menteri THR. Kalau 04 yang 04 tahun 2016 itu mengenai bicara mengenai bonus hari raya untuk para pengemudi dan online. Kurir online itu. Pak. Nah, itu yang tahun kemarin sudah mulai ada. Oh, gitu. Nah, sekarang sudah Pak. keluar SE. Tapi SE ini juga hanya suatu imbauan. Pemerintah hadir menghimbau kepada para pengusaha cara ini untuk memberikanlah kesadaran kepada para pengusaha online ini untuk memberikan bantuan lah ini, sekedar bantuan untuk para pengemudi dan kurir online itu bisa ikut memeriahkan atau memperingati atau bahagia di dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri. Itu aja. Oke, baik Bapak. Lalu kita mau bertanya lagi Pak, menurut peraturan siapa saja sih Pak yang berhak menerima THR Pak? Kalau siapa saja itu jelas pekerja. Itu wajib. Pekerja Itu wajib. Terus sekarang malah sudah ASN wajib. ASN juga. Ya kan? Iya Pak. Tapi kalau ASN itu aturan pemerintah. Ya. Ya kan? Enggak tunduk pada Undang-Undang 13. Kalau yang Undang-Undang 13 atau Undang-Undang 6 tahun 2023 adalah atau di dalam PP 36 tahun 2021 itu adalah pekerja.
Kerja. Nah, itu yang bekerja di dalam Perusahaan. ada hubungan kerja namanya di situ ada pekerja itu ada hubungan kerja itu. Kalau pekerja nggak ada hubungan kerja, ya tidak berhak. Gitu. Tuh. Baik, Pak. Ya. Nah, sahabat Korpus, setelah kita mengetahui maknanya dan siapa saja yang berhak menerima THR, lalu kita akan bertanya lagi nih Pak, yang sering menjadi pertanyaan sahabat Korpus juga untuk besaran penerima THR nih Pak. Bagaimana sih Pak cara perhitungan untuk THR untuk pekerja yang sudah 1 tahun atau lebih dan untuk pekerja yang belum 1 tahun Pak? Oke, Mbak Eka, sedikit ini landasan dulu ya. Siap. Coba Mbak Eka juga perlu saya sampaikan dengan aturan Permenaker nomor 6 tahun 2016 gitu ya. Itu diatur jelas di situ bahwa kalau karyawan yang masa kerja lebih daripada 1 tahun itu adalah 1 bulan upah. 1 bulan upah. Apabila perusahaan itu membayar lebih boleh. Umpamanya di dalam PPPKB diatur karyawan yang masa kerja 1 tahun sampai 5 tahun itu 2 kali gaji boleh. Nggak boleh dikembalikan sesuai aturan, nggak boleh. Berarti lebih baik daripada yang diatur daripada PP dan PKB. Ya, itu ya, itu Siapa? satu ya. Itu. Yang kedua, kalau masa kerja itu kurang dari 1 tahun, lebih dari 1 bulan aja lah. Gimana itu Pak? Kalau karyawan itu sudah 1 bulan bisa berhak mendapatkan THR. Beda nih ya. Kalau dulu itu diatur dalam Permenaker nomor 4 tahun 1994 itu setelah 3 bulan dapat. Kalau di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 ini setelah masa kerja 1 bulan berhak mendapatkan THR. Beritanya bagaimana? Kalau 1 bulan berarti 1/12 kali upah pokok persetujuan tetap. Ini ya. Iya Pak. Terus ini yang kurang dari 1 tahun banyak banget Mbak Ika yang perlu kita sampaikan. 2, yang namanya perjanjian kerja waktu tertentu dengan upah harian. Kalau yang dinamakan harian lepas. Ya yang Pak. harian itu kan dulu top namanya harian lepas. Sekarang nggak ada nama harian lepas. Tapi sesuai dengan PP 35 tahun 2021 itu namanya PKWT dengan upah harian. Iya Pak. Karena hubungannya apa ini nanti? Dengan uang kompensasi segala kan. Kalau namanya harian lepas dulu nggak ada uang kompensasi. Tapi kalau namanya PKWT dengan upah harian itu kalau masa kerjanya lebih daripada 1 bulan, maka berhak mendapatkan uang kompensasi dan mendapatkan namanya THR. Kan itu. Ada lepas yang mana kalau kurang daripada 1 bulan nggak berhak. Maka sekarang gini, masa kerja karyawan itu baru 10 hari. 10 hari. Kerja cuma 10 hari, ya nggak berhak. Nggak berhak. Tapi kalau lebih daripada 15 hari, boleh. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman ini, orang perjanjian kerja waktu tertentu dengan upah harian, kerja sebulan tidak boleh lebih daripada 21 hari dan tidak boleh lebih daripada 3 bulan. Dan ini yang perlu digarisbawahi di sini. Dan jenis pekerjaannya harus berubah-ubah. Nah ini yang perlu kita sampaikan, jangan sampai banyak yang pengusaha mengerjakan harian lepas tadi. Tapi jenis pekerjaan itu monoton. Nah ini ya akan terjadi perdebatan. Ini yang perlu kita sampaikan sedikit untuk hubungannya dengan THR. Biar nanti akan bisa membedakan apa itu masa kerja yang 1 bulan ke atas, yang PKWTT atau yang PKWT. PKWT itu ada 2, PKWT yang upah bulanan dengan upah PKWT dan upah harian. Ini yang perlu kita sampaikan di sini. Ya biar nanti masyarakat juga mengerti membedakan apa itu PKWT dengan upah bulanan, upah PKWT dengan upah harian. Itu yang perlu kita sampaikan ya. Siapa? Sudah jelas? Sudah Pak. Lalu saya mau bertanya ini Pak tentang studi kasus. Teman saya itu baru masuk kerja di bulan Februari. Nah untuk Lebaran ini kan di bulan Maret ya Pak ya. Jadi dia tuh akan mendapatkan THR apa enggak tuh Pak? Oh dapat. Tetap dapat Pak? Dapat. Karena kalau tadi sudah saya sampaikan
kalau masa kerjanya lebih dari 1 bulan, berhak mendapatkan Oke, THR. Itu. Betul. Ya itu tadi perhitungannya. Saat kalau umpamanya masa kerja berarti kalau Mulai Februari, berarti sudah Maret kan berarti 2 bulan. 2 bulan. Ya kan? Berarti 2/12 kali upah pokok plus tunjangan tetap itu haknya dia. Haknya. Oke. Nah, untuk pekerja harian lepas itu tidak mendapat THR ya, Pak ya? Ya, harian lepas tergantung masa kerja juga. Tergantung masa kerja juga. Oh, gitu. Kalau masa kerja tadi sebulannya itu lebih daripada 15 hari atau lebih dari yang 21 hari, itu maka berhak mendapat THR karena masa kerja sudah 1 bulan. Karena di aturan di dalam perjanjian ini memang nggak boleh harian lepas itu masa kerja tidak boleh sebulan itu lebih daripada 21 hari. Kalau berarti kalau 15 hari sudah dianggap dibulatkan ke atas, berarti sudah 1 bulan. Oke. Jadi tetap mendapatkan THR ya Pak ya, bagi yang bekerja di bulan Februari dan bagi para pekerja lepas. Jadi intinya itu sesuai dengan masa kerja ya Pak ya. Oke. Pokoknya masa kerja lebih dari 1 bulan berhak mendapatkan THR itu aja. Siap ya, Pak. Ya Mbak Ika ya. Siap Pak. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kalau THR nih Pak tidak dibayarkan sesuai dengan perhitungan, bagaimana ini Pak? Ya tadi kita sampaikan kalau memang tidak lapor kepada sekarang itu ada posko pemantauan THR itu. Posko itu ada tim dalam posko di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, di provinsi, di kementerian itu ada. Ada semuanya Pak ya. Timnya itu pasti dari mediator. Perindustrian sama pengawas. Nanti tindak lanjut karena itu masalah perselisihan hak itu normatif, maka pegawai pengawas yang akan menindaklanjuti biasanya untuk memerintahkan kepada, karena ada sanksi hukumnya itu. Ada sanksi hukumnya. Ya Pak. Itu ya. Siap Pak. Jelas kan? Jelas. Bagaimana sahabat Korpu, apakah sudah jelas? Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, setelah sahabat Korpu sudah mengetahui Pak siapa saja yang berhak menerima THR dan bagaimana perhitungannya, kita masuk nih Pak ke waktu pembayaran THR-nya Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Pak, apa sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR Pak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan? Satu ya, ini kita bicara waktu. Kalau kita bicara waktu berarti pengusaha itu wajib membayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya. 7 hari. Ya Pak. Itu wajib, itu kan? Ya Pak. Sanksinya apa kalau terlambat? Kalau terlambat berarti ada sanksi. Sanksinya adalah ada denda. Ada dendanya Pak? Denda adalah 5%. 5%. Nah, dari denda 5% itu tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR, tetap menjadi kewajiban. Itu. Di samping dapat denda, perusahaan juga dapat sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi dari mana itu? Kan itu kan? Iya, Pak. Yaitu dari pegawai pengawas yang merekomendasikan ketetapan itu nanti yang akan mengeluarkan dari pegawai pengawas merekomendasikan kepada siapa? Kepada pemerintah daerah. Kalau di tingkat kabupaten ya kepada Bapak Bupati. Kalau di dalam gubernur ya nanti gubernur atau provinsi berarti gubernur. Kalau yang meriksa itu pegawai pengawas dari tingkat pusat ya nanti dari Menteri Tenaga Kerja yang sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu bagaimana? Bagaimana Pak? Nah itu pertama kali ada teguran. Kalau tidak tetap mau membayar, ya nanti bisa sampai pengurangan kegiatan. Sampai penutupan. Penutupan juga bisa Pak. Bisa penutup, Oke. Itu sanksi. Sanksinya administrasi. Itu tapi kalau bisa ya janganlah sampai. Nah ya kan itu kan. Ya, Pak. Ini perlu kita sampaikan juga. THR itu tidak boleh dicicil. Lalu kita mau lanjut nih Pak ke BHR nih Pak atau bonus hari raya. Kan yang mendapatkan THR bukan hanya pekerja nih Pak ya sekarang ya Pak ya. Untuk pengemudi online juga sekarang mendapatkan bonus hari raya. Nah apa sih Pak bedanya antara THR dan BHR itu Pak? Nah ini kalau THR itu kan istilahnya sudah wajib. Kalau BHR itu tidak wajib. Tidak wajib. Karena hanya himbauan baru SE Menteri Tenaga itu hanya himbauan. Tapi himbauan itu juga hampir kayak wajib, tapi nggak ada sanksi hukumnya. Tidak ada sanksi hukumnya? Nggak ada sanksi hukumnya untuk kalau THR nggak bayar ada sanksi hukumnya.
ada sanksi administrasi. Iya, Pak. Kalau BHL itu hanya himbauan. Hanya himbauan saja. Kepedulian yang selama ini waktu dia belum lebaran, dia bekerja baik, memberikan keuntungan ke perusahaan. Pas ada lebaran, ya bagi hasil lah. Sedikit membantu orang yang membutuhkan. Karena apa? Kalau sudah dia, para pengemudi kurir online itu ada harapan diberikan suatu bonus hari raya, dia akan semangat kerjanya akan semakin tinggi. Karena apa di sini? Kalau dengar perhitungannya kan 12. Kalau 1 tahun gaji rata-rata selama 12 bulan ini dibagi 12 itulah. Tapi tidak boleh kurang daripada 25% dari itu. Tidak harus rata-rata harus diberikan. Umpamanya sekarang gajinya 1 juta per bulan. Itu bukan apa gaji ya, namanya selama ini preminya ya. Preminya itu 1 juta per bulan. Berarti kalau dia Januari sampai Desember bekerja sama 1 tahun, berarti 12 juta bagi 12. Bagi 12. Oh, tidak harus 1 juta. Aturan di dalam bonusnya itu dalam BR-nya SE nomor 4 tahun 2026 itu minimal 25% rata-rata itu. Oh iya, gitu Pak. Loh. Jangan nanti berpendapat di rata-rata aja. Itu harus di situ ada aturannya minimal. Tapi kalau akan dikasih 1 bulan sesuai dengan rata boleh nggak? Boleh saja. Tapi kalau kurang daripada 25% dari rata tidak boleh. Nah itu loh. Iya, Pak. Ini yang hanya himbauan dari SE nomor 4 tahun 2016. Karena bentuknya masih, oke Pak. Karena bentuknya masih SE nih Pak. Jadi kita sebagai pekerja nih pengemudi online tidak bisa melaporkan dong Pak kalau tidak menerima BHR-nya. Bisa, tetap bisa melaporkan karena itu himbauan. Dimana himbauan nanti dari pemerintah juga akan menghimbau lagi. Menghimbau lagi. Oke. Baik Bapak, kita sudah sampai nih Pak di penghujung pertanyaan kita nih Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apa sih Pak pesan dari Bapak mengenai pemberian THR nih Pak bagi para pekerja dan pengusaha agar THR ini bisa berjalan dengan lancar Pak sesuai dengan ketentuan? Nah, jelas itu kalau masa THR ini memang kewajiban ya. Seharusnya dari perusahaan itu seharusnya sudah menyicil lah, menabung lah. Jangan sampai nanti pas hari raya perusahaan nggak ada duit. Siapa? Ya, itu benar Pak. Dan di samping itu kalau perusahaan itu sudah menyicil per bulan dicicil itu istilahnya ditabung oleh perusahaan. Suatu saat kalau pas hari raya diberikan. Karena bagaimanapun juga itu harapan daripada para pekerja untuk menambah kebutuhan ya, untuk bisa menutup penambahan kebutuhan di dalam hari raya. Karena hari raya itu kan kelihatannya juga nggak menambah, tapi sekarang harga-harga saat itu sudah naik. Harga barang pokok tuh naik ya Pak. Terus budaya baju baru masih ada. Ya kan, baju baru itu masih ada. Bahan pokok sekarang kalau kita lihat harga telur aja sudah dari 28.000 per kilo, sekarang sudah 32.000 per kilo. Naik. Naik Pak. Karena itu bagaimanapun juga ya dihimbau kepada para pengusaha supaya membayar, taatilah apa yang ada diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016. Dan paling enggak juga himbauan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja yaitu di dalam Permenaker nomor 3 tahun 2026 itu kewajiban membayar THR. Terus di dalam Permenaker SE nomor 4 tahun 2026 itu juga perlu diperhatikan. Biarpun tidak wajib, hanya himbauan, bagaimanapun juga bisalah bagi-bagilah apa yang selama ini penghargaan seorang ojek online atau kurir atau pengemudi online ini ada nilai-nilai tersendiri kalau diberikan. Ya, selama ini dia bekerja itu ada semangat. Ada apresiasinya ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas pesan dan harapan yang sudah disampaikan. Sahabat Korpu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada ruang tanya PPSDM Ketenagakerjaan kali ini.
Dari diskusi yang telah kita lakukan, kita dapat memahami lebih jauh mengenai ketentuan pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja. Mulai dari makna, tujuannya, siapa yang berhak menerima THR, hingga waktu pemberian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih kepada Bapak Zamhari atas wawasan dan penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya yang membawakan ruang tanya PPSDM Ketenagakerjaan pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam lebih cerdas, lebih unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.